Salam sejahtera semuanya, kembali lagi dengan saya Febri Setiawan. Pada kali ini, lanjutan terkait analisis karbohidrat. Utamanya untuk peserta AON, tolong untuk subscribe, ya untuk mendapatkan update. Ya, pada kali ini kita akan membahas studi kasus karbohidrat, ya utamanya terkait penetapan kadar fruktosa dalam sirup dengan metode Lewis-Scorer. Kita masuk ke dalam kasusnya. Oke, kasusnya ini terkait seorang analisis di laboratorium pengawasan mutu mendapatkan tugas untuk menentukan kadar fruktosa, teman-teman, dalam suatu sirup menggunakan metode Lewis-Scorer. Analis memipet 5 mili sirup ke dalam elemen, menambahkan 25,0 mili larutan Lewis-Scorer dan memasukkan 2 batu didih. Campuran tersebut direflux selama 10 menit, ya. Lalu elemen yang terdapat di campuran tersebut didinginkan. Kita bisa menggunakan suatu bak yang berisi air, ya. Setelah itu kita menambahkan 25 mili, ya. Ini tanpa koma, ya. Ini yang menandakan bahwa ini penambahan tidak kuantitatif, karena di sini, ya, penambahan H2SO4 untuk menetralkan, ya, menetralkan basa, ya, menjadi netral, lalu membuat suasana asam. Karena untuk literasi Lewis-Scorer yang dasarnya adalah iodometri, itu menggunakan suasana asam sebanyak 25 mili, teman-teman. Ya, selanjutnya ditambahkan 15 mili Ki 20%. Larutan tersebut dititrasi dengan NaTiosulfat 0,105 normalitas menggunakan indikator Parti, di mana volume titran yang dibutuhkan didapat 16,25 mili. Ada percobaan Blanco, ya, dilakukan hal yang sama, tanpa sampel, tanpa sirup, volume titran yang didapatkan diperlukan 24,55 mili. Ya, antara titran sampel dan Blanco dilakukan bersamaan. Oke, ini ada informasi tambahan. Densitas sirup 1,25 gram per mili. Hitung berapa persen kadar fruktosa dalam sirup berdasarkan data di atas. Ya, jadi apa yang bisa kita ketahui? Ya, sampel larutan sejumlah 5 mili dengan densitas 1,25 gram per mili atau massa jenis, sehingga dia akan mendapatkan beratnya adalah 6,25 gram atau 6,250 miligram. NaTio 0,105 normalitas pada soal sudah tertulis normalitasnya. Jika diketahui normalitasnya, berarti larutan tersebut telah melewati proses pembakuan. Biasanya pembakuan NaTio dengan kalium iodat. Oke, di sini juga ada volume titran 16,25, ya. Ini menggambarkan, ya, sisa COSO4, ya, sesuai dengan pertemuan tatap muka sebelumnya, sisa COSO4 yang tidak bereaksi dengan fruktosa atau proses redox pada tahap reflux. Sedangkan volume titran Blanco 24,55 mili ini menandakan keseluruhan CuSO4 dengan kondisi yang sama dengan kondisi sampel. Ya, langkah pengerjaannya bagaimana? Langkah pengerjaannya kalau di sini dilihat dari Blanco sama sampelnya, ya. Jadi untuk tahu miligram fruktosa, itu yang kita ketahui harus miligram fruktosa sama dengan miligram Blanco min miligram sampel. Ya. Atau gambarannya miligram fruktosa sama dengan V kali N Blanco dikurangi V kali N sampel. Dalam matematika ini bisa digabungkan. Jadi kalau normalitasnya sama, jadi bisa digabungkan jadi miligram fruktosa volume Blanco min volume sampel kali N sulfat. Ya, gambarannya akan seperti ini. 24,55 dikurangi 16,25 kali 0,105 normalitas. Jadi sehingga didapat 8,3 mili kali 0,105 normalitas. Biasanya ini akan dikalikan, akan ketemu miligram, lalu dibagi ekif dikali mr, ya akan ketemu miligram. Tapi untuk kali ini kita tidak menggunakan cara itu, tapi kita menggunakan tabel konversi.
Nah, tabel konversi akan terlihat ada di buku Pak Sudarmaji atau di modul AOM pada halaman terakhir. Nah, di sini terlihat ada glukosa, fruktosa, ya ada kolom tersendiri, maltosa atau laktosa. Jadi ada kolom tersendiri dibandingkan yang bawahnya, barisnya adalah itu adalah volume NaTio ya atau Tio di situ ya pada normalitas 0,1 N. Nah, sedangkan pada kasus NaTio-nya adalah 0,105 N, sehingga harus dihitung berapa volume jika menggunakan 0,1 N. Rumusnya apa? Tetap kita menggunakan B1N1, B2N2. Nah, langkah pengerjaannya, ya ini saya perbesar, ya B1N1, V2N2, jadi kita masukkan 8,3 mili kali 0,105 N sama dengan V2 yang kita cari, yang dimana untuk NaTio 0,1 berapa? Harusnya lebih banyak teman-teman, ya 8,715 mili. Ya, kita bisa lihat di situ, ya kelihatan ada 8 mili di 19,8 yang baris kolom selanjutnya itu adalah kolom selisih di mana selisihnya berbeda antar milinya dan baris 9 mili itu ada di 22,4 ya, miligram. Oke, jadi bagaimana kalau volumenya 8,715? Nah, ini pada konversi tadi ya. Jadi 8,715 itu terdiri dari 8 mili dan 0,715 mili. Ya, jadi bagaimana? 8 mili mungkin kita bisa tambah jadikan menjadi 19,8 ya. Sedangkan 0,715-nya bagaimana? Berapa miligram? Nah, 0,715 dibagi 1 karena selisihnya antara 8 dan 9 itu adalah 1, ya ini 22,4 ya, ini ada kurang 4, kurang 1, selisihnya 1 dikali selisihnya berapa tadi? Untuk miligramnya 2,6. Jadi 0,715 per 1 mili dikali 2, jadi sama dengan 1,859 miligram. Jadi 8,715 itu sama dengan atau dikonversikan dalam miligramnya 19,8 dari 8 mili dan 0,715-nya menghasilkan 1,859 miligram sehingga didapatkan 21,659 miligram. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan kita akan diskusikan di tatap muka. Oke, lanjut dulu. Ya, ternyata 2,1659 ya diketahui sampai jumlah 5 mili. Berarti harusnya per 5 mili. Tapi ketahui ada densitas teman-teman 1,25. Berarti dia 6.250 miligram atau 6,25 gram. Jadi kalau permintaannya persen berarti 21,659 per 6.250 kali 100% sama dengan 0,35%. Jadi, kesimpulannya dari data hasil tersebut, dari hasil data tersebut, kadar fruktosanya atau gula produksinya sejumlah 0,35%. Jika sirup tersebut terasa manis, ya, maka dapat dievaluasi ini lebih lanjut ke penetapan kadar sukrosa dengan memberikan perlakuan inversi. Ya, jadi penjelasan terkait inversi nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan tatap muka berikutnya. Ya, sampai jumpa ke kegiatan tatap muka berikutnya. Ya, terima kasih.